sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayikhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram kitabun nikah. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha anit tabattuli nahyan syadidan wa yaqul tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukasiran bikum al anbiya'a yaumal qiyamah. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Hibbana wa lahu syahidun inda Abi Dawuda wa Nasa'i wa Ibnu Hibbana aidan min hadisin Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram kitabun nikah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW ya'muruna bil ba'ati, adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menikah. Wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan, dan beliau melarang kami untuk tidak menikah, larangan yang bersangatan. At-tabattul maknanya adalah orang yang menganggap tak menikah itu ibadah. Tabattul dari kata-kata tabattala, maknanya inqata', artinya inqata', putus. Dia memutuskan dirinya untuk tidak menikahkan, dianggapnya itu ibadah. Bahasa Arabnya adalah at-tabattul. Imra'atun batul artinya adalah seorang wanita yang dia tidak berhajat untuk menikah dengan laki-laki, tak ada hajatnya untuk menikah. Dan itulah gelar bagi ibunda Maryam alaihissalam, Maryam al-batul. Kata Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, maknanya fokuslah, putuskanlah segala macam perkara-perkara selain daripada Allah SWT dalam dirimu, beribadahlah fokus untuknya. Jadi Rasulullah memerintahkan kami menikah dan melarang kami untuk bertabattul. Nahyan syadidan, pelarangan yang dahsyat. Karena tabattul ini hanya dalam Islam dilarang, diperintahkan dalam sebagian agama dari Islam. Misalnya kaum Nasara mereka menganggap ahli ibadah mereka tak boleh menikah. Kaum Nasara, demikian juga agama-agama lain. Para bidsuh mereka juga tidak menikah dan semacamnya. Mereka anggap itulah jalan untuk kesempurnaan diri mencapai Tuhan, kata mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menyisihi mereka, karena ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itulah kata Rasulullah SAW, kata Anas, Rasulullah menyuruhkan menikah, melarang kami untuk bertabattul. Wa yaqulu, dan dia berkata, tazawwajul walud al-waduda, nikahilah al-walud, wanita yang subur, yang banyak anaknya, al-waduda, yang besar kecintaan kepada suaminya. Fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumul qiyamati, yaumul qiyamah, sungguh aku akan merasa berbahagia, berbangga dengan umatku nanti di hari kiamat di hadapan para nabi-nabi. Hadis rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban
walahu syahidun inda Abi Daud, dan hadis ini memiliki jalur lain dari riwayat Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Hibban juga dari jalan sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Jadi ada pengkuat dari jalan Ma'qil bin Yasar, dan ini daripada riwayat Anas. Kata Anas, Rasulullah menyuruh kami menikah, dan ketika itu Anas tentunya masih muda, melarang kami untuk tidak menikah, tabattul. Ya. Jadi jelaslah kaitan hadis dengan kitabun nikah, syariat yang mulia merintahkan kaum muslimin untuk menikah karena terdapat dalamnya banyak sekali kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Ya. Dan hukum asal perintah itu adalah lil wujub. Ya, jika Nabi perintahkan maka hukumnya wajib. Tapi kata para ulama, menikah akan menjadi wajib bila mana seseorang khawatir dirinya tergelincir dalam perzinahan, kekejian, dan dia mampu menikah, wajib bagi dia menikah untuk menjaga kemaluannya, menjaga pandangan matanya. Kalau andai kata dia tak mampu menikah, atau dia tidak begitu berhajat untuk menikah, apabila dia tidak begitu berhajat untuk menikah, mampu tapi tak berhajat, tak begitu dahsyat keinginannya untuk menikah, syahwatnya tak begitu dahsyat untuk menikah, dia merasa dirinya aman, jika tak menikah pun dia aman, maka untuk orang semacam ini baginya nikah sangat dianjurkan, afdal. Ya, bahkan dikatakan menikah itu afdal min nawafil ibadat. Menikah itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, bahkan manakala dia sangat butuh menikah, khawatir tergelincir kepada perzinahan, maka lebih wajib bagi dia menikah dibandingkan mengerjakan haji, umrah. Ya, karena begitu besar dampaknya orang tidak menikah. Ditanyakan kepada Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang seseorang pemuda ingin menikah. Dia punya uang untuk menikah, tapi uang itu juga mampu dimanfaatkan untuk haji. Mana yang harus dia tempuh? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia menikah terlebih dahulu. Padahal haji adalah rukun Islam. Menikah tak masuk dalam rukun Islam, tapi dia penyempurna agama. Dia khawatirkan jika dia tidak menikah akan rusak agamanya. Karena itulah Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan menikah terlebih dahulu. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, larangan meniru cara beragama kaum non-muslim, baik kaum Nasara, kaum Buddha dan semacamnya. Mungkin juga dalam agama lainnya, ya. Ya, mereka mengutamakan para alim ulama mereka yang tidak menikah. Ya. Adapun syariat Islam adalah syariat yang sesuai dengan fitrah. Bahkan para nabi pun menikah. Maka tentulah lebih utama diikuti oleh kaum muslimin, para nabi. Paling layak bagi umat mengikuti nabi-nabinya. Kata Allah tentang para nabi, walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh benar-benar kami telah mengirim sebelummu rasul-rasul, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi mereka ada istri-istri dan ada anak-anak. Ini para nabi dan para rasul. Ya. Itu sunnahnya para nabi rasul. Yang tak menikah adalah Nabi Yahya. Ya. Ini menunjukkan agama Islam agama yang sesuai fitrah, tak menyukai segala macam perkara-perkara yang berlebih-lebihan sehingga akhirnya mengkebiri hak-hak diri manusia. Syahwat kita punya hak untuk dilampiaskan pada tempat yang halal. Jika tak dilampiaskan pada tempat yang halal, dia akan mencari tempat yang haram. Maka Islam mengontrol, mengarahkan agar terlampiaskan pada tempat yang halal dan mendatangkan banyak kemaslahatan. Ya. Karena itulah Islam pun memerintahkan untuk mempermudah menikah, agar orang menikah. Tanyakan kepada Fatimah, perempuan manakah yang paling utama? Kata Fatimah, aisaruhunna mahran. Perempuan yang paling utama adalah perempuan yang paling gampang maharnya, paling mudah maharnya, seperangkat alat sholat. Ya,
Yang paling berkah adalah perempuan yang paling murah maharnya. Maksudnya supaya kesucian diri terjaga, supaya manusia menikah dan mudah dalam pernikahan, tak memperpaya, tak mempersulit. Ya, sekarang orang menikah pusing dia. Sewa gedung 50 juta. Penghantaran 30 juta katanya. Mahar 20 juta. Ya. Dan seterusnya. Akhirnya ya, dia menunda-nunda pernikahan, bekerja banting tulang tak dapat duit. Sementara syahwat bergejolak, ingin dilampiaskan. Minimalnya ya memandang yang haram. Ya, pacaran, ya dan billah, berduaan. Ya, sampai pada tingkat berzina. Dan itulah ketika pintu pernikahan ini dipersulit, maka suburlah pintu perzinahan. Di mana-mana orang berzina. Ya, setelah berzina baru pusing. Anak lahir, ini anak cemana? Mana nanti ngawinkannya, cemana nasabnya? Ya, dari awal tak dijaga. Setelah terjadi pusing. Akhirnya terkadang bapak biologisnya menikahkan putrinya, padahal tak sah. Karena bapak biologisnya bukan bapak, tak dianggap. Pernikahannya tak sah. Dan dia tahu. Ya, subhanallah. Banyak kerusakan. Dan itulah dipermudah. Ya, menikah dipermudah. Tidak dipersulit. Tak ada kira-kira harta dan uang yang banyak, dipermudah saja caranya. Kumpulkan 5-6 orang, 10 orang, dah beli nasi bungkus, beli nasi padang, kasih, udah selesai. Gimana? Mudah kan? Mudah. Kita aja yang bersulit diri. Kalau ada nggak ada masalah. Yang payah adalah mengadakan yang tak ada, dipaksa-paksakan. Karena malu, apa kata dunia, apa kata manusia. Ya, akhirnya banyak di sebagian negeri-negeri Arab, banyak wanita-wanita yang sudah layak menikah, bahkan sudah kepala 3 tak menikah. Kenapa? Karena mahar yang mahal. Para ulama selalu ingatkan, tapi mereka sulit merubah tradisi mereka. Ya, mau menikah minimal 30.000 rial, 50.000 rial, 70.000 rial, 90.000 rial. Ya, dipermudahlah urusan ini. Dalamnya banyak kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ya. Allah mencela kaum Nasara yang mengada-ada agama, yang bid'ah. Kata Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah adalah agama kependetaan di mana mereka mengatakan pendeta tak boleh menikah. Ya. Maka kata benar alim, tak pernah kami perintahkan mereka demikian. Tak pernah kami ajarkan kepada mereka demikian. Mereka yang buat-buat sendiri. Ya. Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam satu dialog dengan kaum Nasara, dia berkata tentang lawan debatnya seorang pendeta. Dia katakan, ya, Masya Allah, berapa anak Pak Pendeta sekarang? Maka dia marah. Mengapa kau katakan berapa anak? Kami tak menikah, kami tak punya anak, kami tak menikah. Tapi namanya subhanallah. Ya, engkau sebagai manusia tak punya anak, sementara kau katakan Tuhanmu punya anak. Lebih hebat engkau pada Tuhanmu lagi. Subhanallah. Dan dampak daripada hal ini, terjadilah berbagai macam kerusakan dalam agama mereka. Memang tak boleh mereka menikah, tapi yang ada berzina ujungnya. Ya, pelecehan seksual banyak terungkap. Ya. Ya dan billah. Kemudian dalam hadis ini anjuran untuk menikahi perempuan yang al-walud, yang subur. Bagaimana kita tahu Ustaz dia subur? Kau tengoklah kira-kira keluarganya banyak enggak? Tengok kakaknya, tengok ibunya, tengok bibinya. Biasanya mereka mirip-mirip. Al-walud, yang subur. Ya. Kenapa yang demikian? Agar umat ini menjadi umat yang besar. Agar kita mewujudkan keinginan Nabi SAW.
Di hari kiamat Nabi akan berbangga dengan jumlah umatnya yang paling banyak. Yang paling banyak jumlah umatnya, yang paling banyak masuk surga umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fa idza uridat alayya sawadun azim. Tiba-tiba aku diperlihatkan orang begitu banyak. Faqila li hadhi ummatuka, dikatakan kepadaku inilah umatmu. Sebelumnya Nabi melihat orang banyak, dikira Nabi itu umatnya, dikatakan hadhi ummatu Musa. Hadhi qaum Musa. Ini adalah kaumnya Musa. Tapi lihatlah, undur il ufuq, lihat ke arah yang lain. Dia lihat begitu banyak. Sawadun azim, menghitam karena banyaknya. Dikatakan itulah umatku, umatmu. Di antara mereka ada yang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ini adalah perintah agama, perintah Nabi yang mulia SAW, al-walud, al-wadud, yang subur, yang banyak anaknya. Ini menunjukkan di antara tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan, agar banyak yang berselawat kepada nabinya, agar banyak yang menyembah Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, agar banyak jumlah kaum muslimin, agar terwujud keinginan Nabi SAW. Karena itulah Islam melarang secara total yang namanya pembatasan kelahiran. Walaupun mereka menyebutnya dengan nama yang indah-indah, kata mereka keluarga sejahtera. 2 anak saja cukup. Ya, itulah keluarga sejahtera. Subhanallah. Dilarang. Fatwa para ulama, muktamar, konvensi ulama Islam diadakan di negeri-negeri Arab sana. Tak ada persisian, mereka sepakat haram membatasi kelahiran kecuali ada uzur yang syar'i. Perempuan payah melahirkan, risiko tinggi, tak bisa dia punya banyak anak. Ya, dokter yang amanah mengatakan ini bahaya, risiko tinggi. Ya, kita ikuti saran dokter. Ya, ini syar'i. Kalau melahirkan sulit, dia harus dioperasi. Kemudian kasihan sang ibu dengan segala macam sebab-sebab yang syar'i atas informasi yang akurat daripada seorang dokter yang amanah. Bolehlah dia yang membatasi kelahiran anak. 2 saja, 3 saja, sudah selesai. Kata dokter, jangan tambah lagi, ini bahaya. Ya, aku mau punya banyak anak, tak bisa lagi, kata dokter. Kalau lagi itu tambah cabangnya. Tambah cabangnya. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, inilah dia perintah Rasulullah al-walud. Ya. Ada seseorang yang dia menikahi perempuan yang mandul dan dia mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepadanya, tazawwaj al-walud, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah yang banyak anaknya, yang besar kecintaannya kepada suami. Ya, dan sekarang jumlah populasi kaum muslimin begitu dahsyat. Di negeri-negeri kafirin sana, di negeri-negeri kufar, Eropa sana, di benua Eropa, di benua Amerika, di Australia, populasi mereka begitu cepat. Ya, sementara kaum kufar, kafirun, LGBT lah mereka, homoseksual, gay, punya bendera lagi mereka, punya organisasi dunia. Ya, sebagian daripada mereka ada yang menikah dengan kuda, ada yang menikah dengan anjing. Ya dan billah, dibuat lagi walimahnya nikah sama anjing. Ini suamiku anjing. Ya dan billah, penyimpangan seksual, orientasi penyimpangan seksual. Akhirnya lambat laun jumlah mereka semakin menipis. Mereka tak mau beranak karena beranak banyak risikonya, begini begitu, macam-macam, menghalangi karir mereka, kewajiban kepada anak dan seterusnya, tak mau beranak. Ya. Bahkan mereka tak mau menikah, banyak risikonya, jadi istri nanti cerai begini banyak tuntutan, udahlah. Sementara saudara harus lampiaskan. Jadilah kumpul kebu, ya alhamdulillah. Ya, free sex, kemanapun mereka boleh menjalankan syahwatnya, ya dan billah. Kacau balau dunia mereka hidup, mereka kacau balau.
Sebagian negeri-negeri ada dulu kawan yang pernah ya belajar di Inggris sana. Siapa yang melahirkan akan disupport pemerintah, semuanya kasih. Digratiskan biaya persalinan, pengobatan, diberi lagi bonus-bonus untuk memotivasi agar orang mau beranak. Subhanallah. Di negeri kaum muslimin ingin pula diterapkan hal ini, digencarkanlah program keluarga berencana. 2 anak saja cukup. Di mana-mana itu dari mana belakangnya? Kaum kufar. Ya, Yahud. Belakang mereka Yahud. Ya, akhirnya diikutilah oleh kaum muslimin. Beranaklah dia 2, beranaklah dia 3, beranaklah dia 1. Udah cukup 2 aja lah. Nanti anak kita tak bisa makan. Anak kita tak bisa kuliah, banyak anak, banyak risiko, nanti kita tak bisa memberi makan mereka. Semuanya karena dangkal akidah, kurang iman. Bapak-bapak kita dulu itu tak takut-takut beranak. Ya, banyak anak-anaknya. Keluarga kami aja, saya orang anak ke-11. Dari 12 bersaudara. Ya, meninggal 2 kecil, kalau semua hidup 14. Banyak. Bapak saya enggak S2, S3, S4 pun tidak. Ya, dan dahulu orang tua antum pun demikian. Ya, tak ada takut-takut. Sekarang semakin tinggi pendidikan, semakin takut kawin, semakin takut beranak. Ya. Tinggi pendidikan dunia, semakin dangkal iman, semakin dangkal agama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibahlah di mana-mana. Ya, Ustaz, ada juga aku tengok Ustaz, banyak anaknya tapi tak terurus. Itu oknum. Jangan salahkan banyak anak, oknumnya salah. Ya, anaknya bercecer-cecer. Sekolahnya pun tidak, kesian. Itu oknum. Orang mukmin jangan, orang mukmin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia dengan rezeki Allah akan berikan kepada setiap anak kaum muslimin. Ada rezekinya. Kemudian ada sini juga menyuruh kita untuk menikahi perempuan yang sifatnya al-wadud. Yang besar cintanya kepada suami. Ya, sayang kepada suami, cinta kepada suami, lembut kepada suami. Inilah ciri-ciri perempuan yang baik. Yang dianjurkan untuk menikahinya. Ini menunjukkan kepada kita agama ini agama kerja keras. Kalau menikah kita harus kerja keras untuk menafkahi anak istri kita. Ya, untuk menikah kita harus bekerja keras untuk mencari ya perbekalan untuk menikah, untuk maharnya, untuk hantarannya dan semacamnya. Ya, agama yang menyuruh kita untuk bekerja keras, bermasyarakat, bersosialisasi dengan manusia. Dengan pernikahan akan semakin luaslah ya ikatan-ikatan ya antara suami dan istri, keluarga suami, keluarga istri, ipar-iparnya dan semacamnya kuat. Ya. Raja-raja dahulu di antara Raja Abdul Aziz rahimahullah menikahi banyak perempuan-perempuan dari suku-suku yang berbeda-beda. Ya. Mereka merasa mulia. Anak-anak mereka dinikahi oleh raja dan mereka loyal kepada sang raja. Tujuannya adalah tujuan yang begitu indahnya. Sehingga suku-suku tersebut semuanya menjadi kuat. Dan Nabi pun menikahi perempuan dari berbagai macam suku-suku. Bahkan sebagian dari Yahudi dinikahi Nabi SAW. Rasulullah menikahi siapa namanya? Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Safiyah Yahudi. Ya. Rasulullah menikahi Hafsah dari Bani Adi. Rasulullah menikahi Aisyah dari Bani Tamim. Ya, dari berbagai macam suku dinikahi Nabi SAW. Maka luaskan wawasan, jangan dipersempit. Aku kalau enggak orang Padang tak mau aku nikah. Jangan. Tak orang Batak enggak lah. Ya, perluas. Ya, jangan dipersempit. Bahkan sebagian akhirnya tak nikah-nikah. Kenapa? Tak ada yang sesuku yang sesuai dengan dia. Jangan itulah terjadi percampuran, kekeluargaan semakin besar,
tukar menukar berbagai macam bentuk ya informasi, ya tukar menukar segala macam bentuk kawasan dalam mencari nafkah. Yang ini backgroundnya petani, yang ini backgroundnya nelayan, dikumpulkan. Ya, subhanallah, luar biasa. Dari keluarga-keluarga kecil inilah akan tegak masyarakat. Dari masyarakat tegaklah satu bangsa, negara. Ya, subhanallah. Dan dalam hadis ini anjuran untuk menyegerakan kebaikan. Anas itu masih muda. Kata Anas, Nabi menyuruhkan para pemuda untuk menikah, bersegera dalam kebaikan. Jangan tunda-tunda. Orang kok lama tak menikah, tunda-tunda, lewat 30, lambat laun dia udah hilang semangatnya menikah, tak mau lagi dia nikah. 35 tahun belum juga, 37 tahun belum juga, udahlah. Alamat sudah dingin. Tak ada lagi panasnya udah. Mumpung masih semangat, nikah terus. Jangan tunggu dingin dulu. Ya. Ini udah tua nanti baru sibuk mau menikah. Udah umurnya 50 mau menikah, udah payah. Ya. Karena itulah Nabi mengisyaratkan kepada para pemuda, ya ma'asyarus syabab. Mereka yang sangat butuh cepat menikah. Enggak dikatakan Nabi, ya ma'asyarus syuyukh, wahai orang-orang tua, enggak. Pemuda. Karena itulah waktu yang paling dahsyat jika dia tidak amankan kemaluannya, syahwatnya, tergelincir dalam segala macam bentuk kerusakan. Subhanallah. Apalagi yang namanya fitnah. Sekarang fitnah wanita luar biasa dasarnya. Tak pernah sepanjang zaman semenjak dunia ini ada sampai saat ini fitnah yang lebih besar fitnahnya sebagaimana di zaman kita hidup sekarang ini. Fitnahnya perempuan. Merusak agama kita. Ya, merusak hati kita di mana-mana. Subhanallah. Anak di Yaman 10 hari. Subhanallah. Tenang, tentram, subhanallah. Perempuan kemana-mana keluar hijab sempurna. Ya, lengkap hijabnya, niqabnya, subhanallah. Aman. Ya, luar biasa amannya. Perempuan pun tak ada heboh-heboh keluar rumah. Mereka pun terjaga. Kalau mereka duduk di bas, mereka duduknya khusus perempuan. Tak pernah gabung campur-campur, sendiri mereka. Laki-laki memuliakan mereka, menghormati mereka. Subhanallah. Sampai di Indonesia, lewat pasar kaget, udahlah kaget lagi kita. Allahu Akbar. Allahu musta'an. Itu ujian kita ya ikhwati fillah rahimakumullah. Kata Nabi, ma taraktu fitnatan min ba'di adharru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berat kutinggalkan setelahku daripada fitnah wanita. Kata Nabi, ittaqud dunya wattaqun nisa. Takut kalian dengan dunia, takutlah kalian dengan fitnahnya wanita. Takutlah fitnah dunia, takutlah fitnah wanita. Bahaya. Ya, luar biasa bahayanya fitnah wanita. Apalagi dengan era sekarang keterbukaan, era media sosial begitu mudah orang mengenal perempuan, perempuan mengenal laki-laki, belum lagi pekerjaan. Ya, subhanallah. Perempuan, laki-laki satu tempat, campur baur. Ya, samping-sampingan duduknya, ya subhanallah. 8 jam bersama-sama. Tuh bayangkan tuh. Ya, walaupun enggak berkhulwat tapi perempuan laki-laki waktu yang lama 8 jam, yang laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Kemudian adaptasi antara mereka, sosialisasi, berbicara. Ya, menimbulkan banyak sekali fitnah. Ya, di rumah semua orang di rumah dia pakaian sesuka hati dia. Ya, yang sudah kucel-kucel itu dipakai di rumah. Daster-daster yang sudah buruk dipakai di rumah. Ya, singlet sudah koyak-koyak dipakai di rumah. Tiba di perusahaan semua cantik, mengkilat, celing semua. Pakaian bagus, harum, semerbak. Laki-lakinya pun pakaiannya subhanallah. Ya, pulang ke rumah, alamak. Subhanallah, fitnah harus dipisah. Ya, tak boleh disatukan mereka kecuali dalam ikatan yang sah. Kalau disatukan, fitnah muncul. Fitnah akan muncul. Wallahul musta'an. Nah, tafadhal.
Ahsanallahu ilaikum qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul al-mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bizatid dini taribat syadak muttafaqun alaih ma'a baqiyatus sab'ah. Saya tadi terluput menjelaskan perkara menjaga jarak kelahiran boleh. Yang tadi dilarang adalah membatasi kelahiran kecuali ada uzur syar'i. Adapun menjaga jarak kelahiran dibolehkan para ulama. Tak ada persisian dalam perkara itu juga. Tak ada persisian. Mereka sepakat boleh seorang itu punya upaya untuk menjaga kelahiran 3 tahun. Baru berusaha untuk punya anak lagi 5 tahun. Tak ada masalah. Ya, apalagi jika besar kemaslahatan. Tak semua perempuan tuh hebat-hebat kayak orang-orang dulu. Orang dulu kasih makan 3 anak sebentar. Subhanallah. 3 anaknya 4, sebentar. Orang sekarang 1 anak aja udah setengah mati dia. Maka disesuaikan. Bila mana khawatir karena begitu dekatnya jarak, akhirnya membuat repot sang ibu, membuat tak sempurna ya khidmat untuk anak-anak kita, boleh dijaga jarak. Dibuat, upayakan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ya, dibolehkan. Dan dalam Islam dikenal yang namanya azl. Kata Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami berazal ketika itu Quran sedang turun. Azal adalah laki-laki tak mau punya anak, dia mengeluarkan spermanya di luar kemaluan wanita. Itu azal namanya. Berbagai macam alat kontrasepsi boleh-boleh saja dimanfaatkan untuk tujuan menjaga jarak. Ya. Bukan untuk dihabisi tubektomi ya, laki-laki apa? Pak dokter. Vasektomi. Yang ada tomi-tominya itulah. Ya. Tak boleh kecuali ada memang hal yang darurat sifatnya baru dibolehkan. Ya, jangan dianggap berarti tak boleh kita menjaga jarak. Boleh menjaga jarak. Ya. Yang dilarang adalah membatasi kelahiran sementara dia bisa melahirkan anak yang banyak tapi dibatasi. Apalagi faktor motivasi-motivasinya karena perkara-perkara dunia. Takut tak bisa beri makan anak, itu bahaya. Akidahnya kena. Ya. Kita pindah kepada hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu kebiasaannya li arba'in karena 4 perkara. Laki-laki itu tertarik kepada wanita dengan 4 perkara yang ada dalam dirinya. Ya, 5 liha. Faktor pertama, biasanya wanita itu dinikahi 5 liha karena hartanya. Banyak hartanya. Sebagian laki-laki nanya, ya, dia cemana kerjaannya? Udah apa belum? Ada nggak kerjaannya? Permanen nggak kerjaannya? Udah PNS nggak dia? Kalau laki-laki menikah nanya perempuan seperti itu, ini pencuri, ini pencoleng. Kau menikah, kau yang menafkahi istrimu. Jangan kau tanya kerjanya apa. Subhanallah, itu buruk sekali itu. Ya. Berapa banyak orang gara-gara harta yang dilihatnya, gemerlap harta yang pada wanita, setengah mati dia berusaha menikahi perempuan yang punya harta, akhirnya teruk dia dibuat istrinya. Diatur istrinya, dihinakan istrinya. Ya. Dikiranya kemuliaan itu dengan harta. Dia terhina gara-gara menikahi perempuan karena hartanya. Demikian pula sebaliknya, perempuan pun kalau andai kata mau menikah, jangan lihat karena hartanya banyak. Ya, akhirnya kecewa. Itu apa harta banyak, tapi bila dia zalim terhadap istrinya, keluarganya, tak mempedulikan istrinya, membiarkan istrinya, tak memperhatikannya dan semacamnya. Jadi yang pertama 5 liha, yang kedua lihasabiha. Lihasabiha karena kemuliaannya, mungkin kemuliaan karena kedudukan keluarganya, orang tuanya, nenek moyangnya, ya, kerabat-kerabatnya mulia. Ya.
karena nasabnya mulia, nasabnya. Ya, ingin dia mencari perempuan yang mulia nasabnya, ya, yang berdarah biru, ya, mencari yang Raden, mencari yang Syarifah, yang Sidi dicarinya, Sidi bukan celana dalam, Sidi, Sayyidi, kata-kata Sayyidi, Sidi. Orang Arab kalau mengatakan Sayyidi dipendekkan Sidi, ya Sidi, ya gelar keturunan Nabi, Sayyid, Syarif, Syarifah. Ya, jangan kau kejar dia gara-gara nasabnya. Karena enggak ada jaminan nasabnya itu baik, ya dia baik. Yang ketiga, wali jamaliha, menikahi wanita karena faktor kecantikannya. Paling banyak ya orang menikah, ini yang pertama tengoknya, jamal, ya cantiknya. Kalau nggak cantik, udahlah nggak usah lah. Ya, padahal berapa banyak kita lihat cantik-cantik, ternyata rumah tangga mereka hancur. Ya cantik tapi dia membangkang kepada suami. Paling banyak kasus rumah tangga yang naik ke atas adalah rumah tangganya para artis. Ya, karena mereka selebriti, banyak acara-acara mengungkap tentang kehidupan mereka. Berapa banyak rumah tangga mereka lihat hancur binasa. Padahal gagah-gagah, laki-lakinya gagah, perempuannya cantik. Tapi rumah tangga mereka hancur, lebur. Ya, mereka merana. Pulang balik gonta-ganti pasangan. Cantik-cantik semuanya. Ya, maka jangan itu jadikan standar dalam mencari ya pasangan, karena kecantikan itu akan luntur. Dengan akhlak yang buruk saja luntur dia. Istri cantik tapi judes, merepet aja, bagaimana betah? Ya, di rumah dia jadi raja. Subhanallah. Banyak orang yang setengah mati ingin menikahi perempuan karena kecantikannya, setelah menikah sengsara dia jadi budak. Banyak. Ya. Maka inilah 3 faktor paling banyak orang menikahi wanita karena 3 faktor ini. Ada yang keempat, dan ini yang luar biasa, walidiniha, menikahi wanita karena faktor agamanya. Jadi 4 karakter inilah manusia mencari pasangan. Ya, jarang-jarang 4 hal yang berkumpul dalam diri seorang perempuan, jarang. Kalau enggak berkumpul dalam diri seorang 4 perkara ini, pilihlah yang paling beruntung dan menguntungkan bagimu. Apakah yang paling menguntungkan? Yang keempat, walidiniha, karena agamanya, baik agamanya. Kata Nabi, fadfar bidatid din, ambillah keberuntungan, raihlah keberuntungan bidatid din, dengan wanita yang baik agamanya. Taribat yadaka. Taribat yadaka ini enggak bisa diartikan secara letterlek. Ini perkataan yang ya tak ada artinya secara tepat dalam bahasa Indonesia. Ya. Taribat maknanya debu, berdebu tanganmu. Ya, payah mengartikannya secara letterlek. Maksudnya keberuntungan kan ada di sana. Taribat yadak. Jadi dalam perkara memilih wanita, Nabi berikan kepada kita pilihan. Pilihlah karena agamanya. Ya, kalau baik agamanya, insya Allah kau akan bahagia dengannya. Bila tak baik agamanya, tak bahagia dengannya. Cantik-cantik kali pun kok dia selingkuh, apa guna? Pusing kepala. Ya, pergi kita keluar bekerja, apalagi pergi bekerja jauh-jauh. Mandah. Isinya akhirnya berselingkuh, ya dan billah. Banyak kejadian seperti itu. Di rumah tangga mereka neraka. Ya. Kadang-kadang ditugaskan suaminya pergi keluar kota, istrinya berzina, berselingkuh. Ya, dan luar biasa perkara ini, ikhwati fillah rahimakumullah. Karena itulah kata Nabi, fadfar bidatid din. Ambillah keberuntungan dengan menikahi perempuan yang baik agamanya. Ya, taribat yadak,
keberuntungan akan selalu bersamamu. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau datang kepadamu orang yang kau rela terhadap agamanya dan akhlaknya, maka terimalah dia. Nikahkan dia dengan putrimu, nikahkan dengan saudarimu, dengan perempuan yang di bawah perwalianmu. Fazawwijuhu. Nikahkanlah dia. Tadi dua dikatakan Nabi. Man tardawna dinahu, baik agamanya, kedua khuluquhu, akhlaknya. Baik agamanya ditampakkan dengan taatnya kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajiban, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga auratnya, menjaga hijabnya, menjaga agama. Baik agamanya, baik akhlaknya, ya subhanallah, lembut kepada anak-anak, cinta kepada orang tuanya, cinta kepada keluarganya, ya baik dalam bermuamalah dengan teman-temannya, tak masalah. Tak pernah buat masalah dengan teman-temannya. Inilah yang baik akhlaknya. Kalau hutang dibayar, ya itu nomor satu tuh. Hutang tak bayar, coret langsung. Akhlak, ya paling konsumtif hidupnya. Semua mau dibelinya. Itu membahayakan laki-laki. Batu anak. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Jadi inilah pembelajaran dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pasangan. Wadfar bidzatid din. Kata Nabi, man atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Yang datang kepada kalian yang rela kepada agamanya, akhlaknya, nikahkan dia. Ya, tak kaya Ustaz, kekayaan itu datang dan pergi. Hari ini tak kaya, besok lusa dia kaya. Manusia begitu mudah Allah putar balikkan. Ya. Yang kau tengok kaya hari ini, besok miskin, melarat. Ya. Kekayaan datang dan pergi, kecantikan datang dan pergi. Ya. Tapi yang namanya agama berkekalan bersamanya. Tentunya dalam hadis ini anjuran untuk mencari teman dekat berupa pasangan hidup yang saleh agar kita terpengaruh dengan kesalehannya. Ya, berapa banyak orang rusak karena istrinya rusak akhlaknya. Atau seorang perempuan yang baik rusak akhlaknya karena suaminya rusak. Ya. Maka seorang laki-laki ketika dia punya putri, jangan nikahkan putrinya kecuali kepada laki-laki yang saleh. Meski tak banyak hartanya. Meski pas-pasan hidupnya, nikahkan terus. Anakmu mau nikahkan terus. Dan jangan dipersulit-sulit dalam pernikahan. Mudahkan saja. Ya. Berapa yang bisa kau antarkan? Sekian. Ya. Udah terima aja. Sesuaikan kemampuan kita. Ya, jangan terlampau dipaksa-paksa. Sewa untuk perias pengantin sekian. Berapa sewanya? 2 juta, 3 juta untuk rias. Pelaminan 2 juta, 3 juta. Keyboardnya kacau balau. Allah musta'an. Kata Nabi yang mulia SAW, innama mathalu al-jalisis salih wa jalisis su', perumpamaan berkawan dengan orang saleh atau berkawan dengan orang buruk, kahamil miski, bagaikan berkawan dengan orang yang membawa minyak wangi, wa nafikhil qir, atau berkawan dengan orang yang tukang besi. Fahamil miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta' minhu. Berkawan dengan pembawa minyak wangi, mungkin dia akan jual kepadamu atau mungkin dia akan berikan kepadamu. Tak pun dia berikan kepadamu, kau akan dapat harum daripadanya. Ya. Nikmat, ya, berdekatan dengan tukang parfum paling nikmat, wangi. Walaupun tak beli, kita dapat wanginya. Ya. Sebaliknya, berkawan dengan tukang besi, ya, yang selalu di tempatnya membakar besi, melumas, kemudian menempah besi, ya.
Kata Nabi, wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Wa nafiqul khir imma an yuhriqa thiyabak. Berkawan dengan pandai besi, biasanya dia akan membakar pakaianmu. Percikan-percikan daripada api yang membakar besi tersebut kena pakaianmu. Terbakar pakaianmu, bolong-bolong pakaianmu. Berkawan dengan tukang merokok, itulah resikonya. Bau busuk, mulutnya bau busuk, mati kita. Kadang-kadang kita sholat di samping orang yang merokok, na'udzubillah min dzalik. Allah, mau pindah rasanya kita. Ya. Udah bau busuk, kemudian membakar lagi. Beberapa kali dahulu kala di Mina sana tuh terbakar gara-gara rokok dibuang sembarangan. Terbakar tenda-tenda di Mina. Ya, berapa kali itu kejadian. Rokok ini membunuhmu memang, membunuh orang. Ya. Berkawan dengan tukang besi inilah risikonya. Membakar pakaianmu. Kalau tidak membakar, wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Engkau akan dapat daripadanya bau yang busuk daripada asap. Daripada pembakaran. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, la tankihun nisa'a li husnihinna. Jangan kau menikahi wanita karena kecantikannya belaka. Fala'allahu yurdihinna. Kadang-kadang kecantikan membuat mereka binasa. Ya. Subhanallah. Risikonya tinggi. Ke salon tiap minggu, kadang 2 minggu sekali ke salon. Koyak kantong. Belum lagi untuk glowingnya. Ya, make upnya macam-macam. Fala'allahu yurdihinna. Kadang-kadang ya kecantikan itu membinasakan wanita. Wala limalihinna. Jangan menikahi mereka karena hartanya. Fala'allahu yudghihinna. Kadang-kadang harta membuat mereka melampaui batas. Ya. Wankihuhunna lid-din. Nikahilah perempuan karena agamanya. Wala amatun sauda, sungguh budak hitam kharqa yang telinganya terpotong sedikit. Dzatudin, tapi punya agama afdal, lebih utama. Allah. Jadi bolehnya Ustaz kita menikahi perempuan karena kecantikannya? Boleh, tapi janganlah lupa agamanya. Agama nomor 1. Andai kata cantik dan agamanya baik, alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Carilah seperti itu. Ya, andai kata kaya agamanya baik, alhamdulillah. Ya, nasabnya baik, agamanya baik, alhamdulillah. Jika tak ada, yang ada hanya agamanya baik, terimalah pernikahannya. Ya, insya Allah akan datang keberkahan di sana. Ya, bukan mudah punya istri cantik-cantik kali, payah, jalan kemana-mana dilirik orang, pusing kepala. Pergi nanti kerja takut diganggu orang. Udahlah nggak usah cantik-cantik kali. Yang cantik-cantik sungai aja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.